Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Katen Wijaya Narakusuma dari jurusan Teknik Industri Universitas Mercu Buana Warung Buncit akan mempresentasikan tentang tugas besar 1 pengantar ekonomi. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan waktu yang tertentu. Hukum permintaan adalah makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit jumlah barang yang diminta. Begitupun sebaliknya, makin rendah suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta. Selanjutnya adalah penawaran. Definisi penawaran adalah kemauan atau kemampuan dari produsen untuk memproduksi dan menawarkan barang tertentu pada harga tertentu dalam suatu periode tertentu. Hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, perilaku konsumen atau selera konsumen. Ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti atau komplementer dan pelengkap. Yang kedua ada pendapatan atau penghasilan konsumen. Yang ketiga ada perkiraan harga di masa depan. Dan yang terakhir adalah banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua ada harga barang pengganti. Yang ketiga biaya produksi. Selanjutnya teknologi. Dan yang terakhir harga biaya masa mendatang. Yang dimaksud dengan keseimbangan harga adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Bila ditunjukkan dalam bentuk kurva, maka harga keseimbangan merupakan perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Berikut contoh kurvanya. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Berikut macam-macam elastisitas permintaan. Yaitu ada permintaan elastis, yaitu elastisitas bernilai lebih dari 1. Yang kedua adalah permintaan tidak elastis, yaitu elastisitas bernilai kurang dari 1. Selanjutnya ada permintaan elastis uniter, yaitu elastisitas bernilai 1. Selanjutnya permintaan elastis tidak sempurna, yaitu elastisitas bernilai sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah permintaan elastis sempurna, yaitu elastisitas bernilai tak terhingga. Berikut contoh kurva elastisitas permintaan. Dan ini adalah contoh kurva elastisitas penawaran. Keterkaitan kebijakan penetapan kenaikan dan penurunan harga dengan elastisitas dan pendapatan. Apabila jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran, maka harga akan naik. Sedangkan, jika jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, maka harga akan turun. Kenaikan harga pasti akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan dan penawaran yang akan berpengaruh terhadap pergeseran kurva elastisitas. Produksi total yaitu jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Sedangkan produksi marginal yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan suatu tenaga kerja yang digunakan. Sedangkan produksi rata-rata yaitu produksi yang secara rata-rata.
Di sini ada kurva satu variabel dan kurva lebih dari satu variabel. Kurva satu variabel disebabkan oleh teori produksi dengan satu faktor produksi, sedangkan kurva lebih dari satu variabel disebabkan oleh teori produksi dengan lebih dari satu faktor produksi. Elastisitas produksi dan daerah produksi. Elastisitas produksi merupakan perbandingan perubahan relatif antara jumlah produk yang dihasilkan dengan perubahan relatif jumlah faktor produksi yang digunakan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Elastisitas produksi sama dengan EP. Rumus EP sama dengan dy per y dibagi dx per x atau sama dengan dy per dx dikali x per y. dy per dx sama dengan produk marginal dan y per x sama dengan produk rata-rata. Sehingga dapat dituliskan bahwa EP sama dengan PM per PR. Oleh karena itu, pada saat PM lebih besar dari PR, maka EP-nya adalah lebih dari 1. Sedangkan pada saat PM sama dengan PR, maka EP-nya adalah sama dengan 1. Dan pada saat PM kurang dari PR, maka EP kurang dari 1. Hubungan antara input dengan produk total, produk marginal, dan produk rata-rata dapat digambarkan dalam bentuk kurva, seperti yang ditampilkan pada ilustrasi selanjutnya nanti. Daerah produksi dibagi atas daerah rasional dan daerah irasional, berdasarkan tingkat elastisitas produksinya. Berdasarkan nilai elastisitas produksi, daerah produksi dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama, daerah elastisitas produksi kurang dari 1 sampai dengan elastisitas produksi sama dengan 1. Disebut daerah 1 atau irasional. Penambahan faktor produksi sebesar 1% menyebabkan penambahan produk selalu lebih besar dari 1%. Yang kedua, daerah elastisitas produksi sama dengan 1 sampai dengan elastisitas produksi sama dengan 0. Disebut daerah 2 rasional. Penambahan faktor produksi 1% menyebabkan penambahan produk paling tinggi 1% dan paling rendah 0%. Di daerah ini dapat dicapai pendapatan maksimum. Yang ketiga adalah daerah elastisitas produksi sama dengan 0 sampai dengan elastisitas produksi kurang dari 0. Disebut daerah 3 irasional. Penambahan faktor produksi menyebabkan pengurangan produk atau mengurangi pendapatan. Berikut ilustrasi hubungan input dengan produk total, produk rata-rata, dan produk marginal. Fungsi dan persamaan biaya total, biaya marginal, biaya rata-rata, biaya tetap, dan biaya variabel. Efisiensi ekonomi dan tingkat produksi optimum. Efisiensi teknis akan tercapai pada saat produk rata-rata mencapai maksimum, sementara efisiensi ekonomi tercapai pada saat keuntungan maksimum. Pada ilustrasi slide sebelumnya, efisiensi teknis dicapai pada saat PR maksimum, yaitu saat berpotongan dengan PM, atau saat PR sama dengan PM, yaitu pada tingkat penggunaan input X sama dengan 5 unit dan tingkat produksi atau output mencapai Y sama dengan 195 unit. Sementara produk maksimum dicapai saat X sama dengan 9 dan output Y maksimal 240 unit. Fungsi dan persamaan biaya total, biaya marginal, biaya rata-rata, biaya tetap, dan biaya variabel. Yang pertama, biaya total. Total cost. Biaya total adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam memproduksi sejumlah output. Biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan terdiri dari biaya tetap total atau total fixed cost. Biaya produksi yang jumlahnya tetap atau tidak berubah berapapun jumlah outputnya yang diproduksinya. Yang kedua adalah biaya variabel total atau total variable cost. Biaya produksi yang jumlahnya berubah-ubah sesuai atau mengikuti perubahan jumlah output.
Selanjutnya adalah biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan satu unit output. Sebagaimana biaya total, maka biaya rata-rata juga dapat dibedakan. Biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akibat adanya tambahan output yang diproduksi sebanyak satu unit. Selanjutnya, biaya tetap atau fixed cost, yaitu merupakan balas jasa daripada pemakaian faktor produksi tetap atau fixed factor, yaitu biaya yang dikeluarkan terhadap penggunaan faktor produksi yang tetap di mana besar kecilnya biaya ini tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya output yang dihasilkan. Selanjutnya, biaya tidak tetap atau variable cost, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan sebagai balas jasa atas pemakaian variabel faktor, yang besar kecilnya dipengaruhi langsung oleh besar kecilnya output. Keuntungan maksimal dicapai bila nilai produk marginal sama dengan harga inputnya. Pertanyaan ketiga adalah jelaskan bentuk-bentuk pasar dan maksimasi laba oleh produsen pada pasar bersaing sempurna dan monopoli. Pasar persaingan tidak sempurna dapat dibagi menjadi beberapa bentuk pasar, diantaranya pasar monopolistik, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Yang pertama ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, di mana banyak terdapat penjual atau produsen dengan menjual satu produk yang sama, namun ada beberapa perbedaan dari beberapa aspek. Selanjutnya, pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana pasar tersebut dikuasai oleh satu pihak yang memiliki kuasa lebih. Selanjutnya adalah pasar monopsoni. Sesuai dengan namanya, yaitu monopsoni, di mana dalam pasar ini terdapat banyak penjual, namun pembelinya hanya tunggal. Pasar ini dikuasai oleh satu pembeli atau konsumen. Selanjutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk pasar yang dimana dikuasai oleh beberapa penjual atau konsumen saja. Pada dasarnya, pasar oligopoli memiliki dua jenis, yakni oligopoli murni dan oligopoli diferensial. Selanjutnya adalah pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah bentuk pasar di mana terdapat dua atau lebih pembeli yang mendominasi pasar dalam hal penerimaan pasokan atau bertindak sebagai pembeli tunggal barang atau jasa di pasar komoditas. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar di mana dalam suatu industri terdapat sangat banyak penjual maupun pembeli dan produk yang diperdagangkan bersifat homogen sempurna. Terbentuknya harga pasar persaingan sempurna setiap perusahaan hanya bertindak sebagai pengambil harga atau price taker, bukan penentu harga atau price maker. Harga ditetapkan berdasarkan interaksi kekuatan penawaran atau supply dan permintaan atau demand pasar. Maksimasi keuntungan jangka pendek pendekatan total atau total approach, yaitu selisih positif tertinggi antara total penjualan atau TR dikurangi biaya total atau TC. Pendekatan marginal atau marginal approach, keuntungan maksimum dicapai pada saat MR sama dengan MC atau MR dikurang MC sama dengan positif terkecil. Itulah presentasi tugas besar pengantar ekonomi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.